terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 26 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Gus AA menanggapi penghapusan 300 ayat Al-Quran bersifat toleran. Dalam channel Gus AA menanggapi penghapusan 300 ayat Al-Quran yang disampaikan Saifuddin Ibrahim kepada Menteri Agama. Dari sekian panjang tanggapannya, hanya poinnya saja saya tanggapi yang sebagai dasar hidup harmonis sesama pemilu agama yang berbeda. Gus AA menyatakan penghapusan 300 ayat Al-Quran tidak boleh. Setiap ayat Al-Quran ada penjelasannya dan dalam hadis. Gus AA tidak senang melihat para mualaf memberikan ceramah selalu menjelek-jelekan agama yang sebelumnya. Seperti Yahya Waloni katanya Injil itu isinya palsu. Dan juga Ustaz Abdul Somad menyatakan, dan juga orang-orang yang lain juga menyatakan demikian, selalu menjelekkan agama yang diyakininya semula. Demikian juga para murtadin selalu menjelekkan agama sebelumnya. Jadi itulah saya lihat, sehingga terjadi saling menjelekkan agama itu sendiri, sehingga tidak baik kepada negara persatuan. Yang utama paling tidak senang mendengar perdebatan soal perbedaan agama. Sering dibuat dalam satu diskusi di YouTube, karena perdebatan perbedaan agama pasti membenarkan agama yang dianutnya. Demikian juga lawan debatnya membenarkan agamanya, yang ujung-ujungnya menimbulkan kemarahan dan emosi. Karena perbedaan agama tidak mungkin ada jalan keluarnya. Karena agamanya berbeda, ya tentu berbeda ajarannya, berbeda Tuhannya, berbeda juga tindakan-tindakan lainnya, sehingga tidak mungkin disamakan perbedaan. Namanya sudah berbeda, tetap berbeda, tidak perlu dibicarakan. Cukup kita melaksanakan keyakinan agama yang sudah kita yakini, tidak perlu kita terpengaruh kepada ajaran agama yang lain. Gus AA memeluk agama Islam yang dianunya, yang diyakininya. Demikian juga agama lain mentaati agama sendiri. Semuanya sama di depan hukum. Akan tercipta kehidupan yang harmonis sesama pemilu agama yang berbeda di tengah-tengah kehidupan masyarakat sesuai aturan ajaran agama Islam, atau ada menyatakan bahwa sesuai dengan ajaran agama Islam menyatakan agamamu, agamaku, agamamu. Setiap orang melaksanakan agama yang diyakininya, dan mereka juga melaksanakan agama mereka, dan jangan mengomentari agama yang lain. Gus AA pernah diberikan temannya beragama Kristen Alkitab, diterimanya. Kalau ditolak rasanya tidak enak, dan Alkitab tidak pernah membacanya, hanya disimpan di rak buku. Kalau temannya beragama Kristen datang ke rumahnya, diberikan Alkitab tersebut. Gus AA menghormati pindah agama, tidak pernah menghina yang pindah agama, karena beragama kebebasan memilih agama yang diyakininya untuk dianutnya. Gus AA menyalahkan kelompok khilafah, salah menafsirkan Al-Quran, yang menafsirkan ayat yang diperbolehkan membunuh orang kafir, yang merusak agama Islam itu sendiri. Kalau para ustaz berpikir seperti Gus AA, akan tercipta kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat sesama pemilu agama yang berbeda, berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi tidak mungkin kita mengomentari agama yang lain, karena agamanya saja ya tentu sudah beda. Agamanya itu punya dasar sendiri, punya tujuan sendiri, dan namanya saja sudah beda-beda, sehingga kita tidak mungkin mengomentari agama orang lain. Jadi semua agama itu sama di depan hukum, dan sama semua di hadapan hukum, walaupun isinya berbeda-beda, sehingga setiap masyarakat itu sama kedudukan agama itu di depan hukum. Jadi
ada seperti agama Islam, dia harus mempelajari agama Islam itu dengan setia dan yakin. Demikian juga agama Kristen, harus mempelajari agama Kristen itu dengan baik dan tidak pun terpengaruh kepada agama yang lain. Demikian juga agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Di agama Islam yang diyakininya tidak mau baca Alkitab yang lain, yaitu benar itu. Kalau dia sudah memilih agama Islam, tentu tidak perlu dia membaca Alkitab orang lain atau ajaran agama yang lain, itu tidak perlu dikomentarinya. Sesuai ketentuan agama Islam di Al-Quran katanya, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dalam arti setiap pemilik agama supaya dia setia melaksanakan agama yang dianutnya. Demikian juga agama yang lain, setia melaksanakan agama sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya tersebut. Sehingga terciptalah keadaan keharmonisan sesama pemilik agama yang berbeda dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dan terima kasih.